Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Innaka antal alimul hakim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Bertolong-tolonglah kamu dalam berbuat baik dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan maksiat. Faqala aidan, inna akramakum indallahi atqakum. Sungguhnya di antara kamu semua yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang paling tinggi rasa takwanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillah haitsu ma kunta. Bertakwalah kamu, kata Rasulullah, dimanapun kamu berada, kondisi apapun kita berada, duduk, berbaring, berdiri, dimanapun tetap ketakwaan kita ada di hati sebuah kita, insyaallah. Shadaqallahul azim. Pertama kali, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bersama-sama melafazkan hamdalah alhamdulillahi rabbil alamin. Inilah tanda syukur kita yang paling ringan. Hanya mendoakan, tahu mendoakan, hanya melafazkan hamdalah samyang kadang-kadang awak notolok tu. Ya, padahal mengucapkan hamdalah cuma lisan bermain, lidah bicara. Tapi ada di antara kita tak sanggup mengucapkan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Padahal ini adalah tanda syukur, bukti syukur kita yang paling ringan di atas muka bumi Allah ini. Masih banyak yang berat tanda syukur kita, bukti syukur kita kepada Allah. Itulah yang itu boleh melangkahkan kaki, mengayunkan tangan, hadir di rumah Allah di subuh hari ini. Tetapi kita istiqomah, tetap hadir di rumah Allah yang mulia ini. Tentunya inilah yang akan kita bawa menuju menjumpai Allah Subhanahu wa taala sebagai bekal amal soleh kita di dunia ini, insyaallah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Kedua kalinya bersolawat kepada Nabi Allah, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bil lafaz Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga Allah ridha kita mendapat syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di padang mahsyar kelak, di yaumil akhir kelak. Amin. Amin ya rabbal alamin. Karena nanti di padang mahsyar banyak umat Nabi Muhammad tidak diakui Nabi Muhammad sebagai umatnya. Rugi kita hidup di muka bumi Allah ini. 60 tahun, 70 tahun kita hidup di dunia ini. Tiba-tiba di padang mahsyar tak diakui Rasulullah sebagai umatnya. Padahal kita adalah umat Rasulullah, umat akhir zaman, umat Nabi terakhir, umat Nabi yang ke-25, Sayyidul Anbiya, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Tapi di padang mahsyar nanti banyak di antara kita yang inu mengaku Nabi itu awak umatnya doh. Nah, tak mengaku Nabi Muhammad kita umatnya. Karena apa? Tak ada ciri-cirinya, tak ada tanda-tanda di wajah kita sebagai umatnya. Apakah tanda umat Nabi Muhammad di padang mahsyar nanti? Bercahaya wajahnya, bercahaya roman wajahnya di mukanya. Kenapa bercahaya? Apakah mau lampu strongkengnya, mau lilinnya? Tidak. Tetapi bercahaya karena wuduknya, menyawitnya di dunia pertama. Wuduk dia, berwuduk dia. Artinya, kalaulah sudah berwuduk, intinya pasti dia mendirikan sholat, semayangnya, sholatnya di dunia. Itulah tanda-tanda bercahaya umat Nabi Muhammad di padang mahsyar, bercahaya wajahnya karena air wuduknya di dunia kemarin. Ya, artinya kita syukur-syukur semuanya diakui oleh Nabi Muhammad sebagai umatnya dan mendapat syafaatnya. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Karena rugi kita hidup di dunia tak diakui Nabi Muhammad sebagai umatnya. Kalaulah di padang mahsyar tak diakui, maka rugi serugi-ruginya. Kalau di dunia ini kita tak diakui Pak Kepala Desa Tanjung Belit sebagai umatnya, sebagai warganya, apa kita rugi? Ya, awak lahir di Tanjung Belit di Sungai Bunut kok, bu cucu siko, bu cicit siko, buranak pinak di siko. Tapi tiba-tiba Pak RT, Pak Kadus, Pak RW-nya, Pak Kadesnya tak mengaku kita orang siko. Rugikah kita? Memang sedih hati kita. Awak lahir di siko, tapi tak diakui Pak Kades awak orang siko. Apapun acara tak ikut diundangnya. Sakit hati kita, rugi kita, sedih kita. Tapi di dunia masih bisa pindah kita. Indo diakui orang Tanjung Belit awaklah lahir di siko, bisa pindah ke kampungku, diokapin. Ya. Bisa pindah di Surogadiang, di Pasir Pengarayan, banyak tempat pindah. Tapi kalau di padang mahsyar tak diakui Nabi Muhammad sebagai umatnya, nak pindah ke mana, Bu? Pak, kampung cuma satu, kampung cuma sebuah, situnya padang mahsyar kampungnya. Nah dong padang pula, ya, nah dong padang panjang, tak ada padang lawas. Boleh kampung padang? Cuma padang mahsyar, mau pindah kemana? Artinya istiqomah kita dari hidup ini sampai ajal dijemput Allah, kita menjadikan idola suri tauladan umat kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, insya Allah. Karena itu majelis ini menjadi majelis bangkai, kata Rasulullah. Kalau tidak ada sholawat di dalamnya, maka banyak kita bersolawat di subuh yang mulia ini. Sama-sama bersolawat, Bu, ya, Pak. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habibi salam alaika, salawatullah alaika, sallallahu rabbuna ala nuril mubin, Ahmadan Mustafa Sayyidil Mursalin, wa ala alihi wa sahbihi ajmain, wa ala alihi wa sahbihi ajmain.
sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmadan Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum ya Nabi Allah, Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Habibullah. Yang sama-sama kita muliakan dan semoga Allah memuliakannya. Sahibul Bait, pengurus Masjid Nurul Falah Sungai Bunut Desa Tanjung Balid, berikut jajaran yang hadir, seterusnya imam-imam masjid yang hadir di Kota Pasir Pengarayan ini dalam kunjungan gerakan sholat subuh berjamaah di Desa Tanjung Balid ini, tepatnya di Masjid Nurul Falah Sungai Bunut. Kemudian tokoh-tokoh masyarakat, alim ulama, para azatid, guru-guru kami yang tak dapat kami sebutkan satu persatu. Dalam takzim dari murid, mungkin dari anak, mungkin terusnya tokoh-tokoh nenek mama, datu-datu, pemangku adat, seterusnya perangkat desa, bapak kepala desa, bapak sekdes, seterusnya bapak RT RW, Pak Kadus, tokoh-tokoh pemuda, pemudi. Juga yang kita muliakan bersama adalah kaum muslimah, kaum ibu dan juga calon-calon ibu, ya. Kita semua yang hadir ini semoga diberi rahmat barokah Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Pada kajian subuh GSSB, gerakan sholat subuh berjamaah Ahad yang mulia ini, kami di sini memberikan sedikit yang namanya tausiah, bukan mengajari, bukan memberikan yang namanya pelajaran, tetapi watawasau bil haqq watawasau bis sabr. Kalaulah ayat Allah itu hanya diperuntukkan untuk ustaz, untuk mubalik, untuk khatib saja, maka rugilah kita yang membacakan Al-Quran. Padahal nasihat, menasihati dengan penuh kebenaran, dengan penuh kesabaran, ayat Allah artinya perintah Allah untuk kita sama-sama saling mengingatkan dalam kebaikan dan juga penuh kesabaran. Pada subuh yang mulia ini kita kaji tentang barokah. Apa berkah? Memang kalau dituruti keinginan kita subuh yang mulia ini, subuh ini kita inginnya menarik selimut, ingin tidur nyenyak, ingin kita berlama-lama di tempat tidur. Itu adalah keinginan manusiawi, manusia. Keinginan itu adalah keinginan hawa nafsu kita. Tetapi Allah inginnya lain. Kita subuh ini bangun subuh, ingin untuk sholat subuh. Allah inginnya kita bangun tahajud malam, sepertiga malam. Itu keinginan Allah. Artinya, kalaulah kita perturutkan, kita ingin tidur sampai nanti matahari terbit, kita ingin tidur berlama-lama di tempat tidur hingga hilang subuh, itu artinya kita berbeda keinginan dengan Allah. Perbedaan itu disebut dengan tafrid. Tafrid adalah keinginan kita, bukan keinginan Allah. Kita melawan dari keinginan Allah. Kita berbeda dengan keinginan Allah. Tetapi kalau kita lawan, Allah inginnya subuh ini kita sholat subuh, Allah inginnya kita sholat malam, kita bangun subuh, dan sebagainya. Artinya berjumpalah suatu titik bahwa keinginan Allah sudah kita lakukan. Kita lawan hawa nafsu kita, ingin tidur sampai nanti matahari terbit, maka itulah yang disebut taufik. Jadi ada tafrid, ada taufik. Kita mengatakan
Semoga mendapat hidayah dan taufik dan hidayah. Hidayah mudah, mungkin mudah bagi Allah memberikan hidayah. Hanya orang yang mengucapkan syahadatain, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, sudah bertauhid, sudah mendapat petunjuk, sudah mendapat hidayah. Tetapi untuk membentengi dan menghidupkan hidayah itu sulit, karena akan mendapatkan taufik. Banyak orang yang sudah bersahadat tetapi menjaga sahadatnya sulit, maka kita insya Allah sudah mendapat hidayah dan insya Allah juga mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Barokah, berkah. Apa itu berkah? Kita ingin hidup barokah. Semua kehidupan kita ingin barokah. Rahmat Allah kita inginkan. Barokah Allah kita inginkan. Jangan bapak berprinsip, ibu berprinsip bahwa ibadah kita, sholat kita, puasa kita, haji kita, umroh kita, sedekah kita yang banyak, apakah itu yang memasukkan kita ke surga Allah? Belum tentu. Belum tentu sholat kita yang banyak, zakat kita, sedekah kita, haji kita, umroh kita yang banyak yang akan memasukkan kita ke surga Allah. Tetapi yang memasukkan kita ke surga Allah adalah karena rahmatnya Allah, karena barokahnya Allah, karena ridhonya Allah. Itu yang kita cari di muka bumi Allah ini. Memang berkah artinya adalah mempunyai kenikmatan yang berlebih di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita hidup, mungkin bapak umurnya 60 tahun, yang di sini 60 tahun umurnya, tetapi beda dengan bapak yang di luar masjid, umurnya sama-sama 60. Apa di situ umurnya 60, yang di luar 60. Subuh bapak ini sebelum subuh datang, sholat tahiyatul masjid, sholat subuh berjamaah. Sedangkan bapak di luar sana umurnya sama-sama 60. Orang tarhim inilah poi motong. Yang mana barokah? Umur yang mana yang barokah? 60 di situ ini masih sempat sholat tahiyatul masjid, sholat subuh berjamaah. Sedangkan orang yang di luar 60, di luar masjid sana, pas orang tarhim, dia sudah pergi ke kebun paranya, kebun gotahnya, kebun sawitnya. Tak sempat lagi untuk sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi umur mana yang barokah? Artinya insya Allah yang barokah kita yang di masjid. Ada berlebih nilai umur kita, nikmat Allah dengan umur. Barokahlah umur kita di masjid ini. Memang kita semua punya tanah. Bapak punya tanah 2 hektar. Bapak ini punya 2 hektar. Tetapi 2 hektar di sana hanya ditanam kebun. Kebun sawit kah? Kebun gotah kah? Tetapi bapak yang punya 2 hektar, dibangunnya pesantren, dibangunnya Masjid Nurul Falah Sungai Bunun ini, dihibahkannya, diwakafkannya. Yang mana yang barokah, Pak Bu? Sholat, orang sholat di sini, zikir di masjid ini, gara-gara bapak mewakafkan tanahnya untuk Masjid Nurul Falah ini. Di sini orang sholat zuhur, asarnya, maghribnya, isanya, subuhnya, baca Qur'annya, tadarusnya, TPA-nya, MDA-nya di sini, baca Al-Quran di sini, hidup masjid ini. Barokahlah tanah yang sudah diwakafkannya. Dibandingkan mungkin sawitnya 2 hektar, panen terus setiap 2 minggu, tapi tak mengalir sampai di siku duitnya. Tak mengalir di kotak infak di masjid-masjid. Yang mana yang barokah hartanya. Inilah keberkahan. Jadi hidup ini cuma adalah mencari berkah. Dari kita hidup, dilahirkan,
orang berdoa, barakallah. Setiap anak yang lahir kita ucapkan barakallah min aulidin. Anaknya lahir, barokah. Habis itu orang nikah juga minta barokah. Barakallahu laku walana lakuma bil khair. Artinya barokah juga diminta. Semua kehidupan adalah dalam barokah Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang kita inginkan. Memang barokah anak juga begitu. Anak kita sama-sama umur 15 tahun. Tetapi beda keberkahan anak. Anak kita umur 15 tahun sudah bisa hafal 10 juz Al-Quran. Sedangkan anak yang di seberang sana umur 15 tahun cuma bisa menembak-nembak musuh di HP-nya. Ya, main game online. 15 tahun kita didik hanya dapat main game online. Ya. Sedangkan anak yang 15 tahun ini bisa hafal 10 juz. Yang manakah barokah anak kita? Ibu-ibu, bapak-bapak jangan bangga anaknya sekarang bisa pegang HP, bisa main teknologi. Padahal ibu berdoakan inukunah do, ya Allah pandaikanlah anakku main HP dan game online. Doa awak pasti jadikan anakku soleh dan soleha. Bagaimana kita bangga anak kita 4 orang pas kita mati nanti di rumah menjadi mayat kita di tengah rumah, terbujur kaku jenazah kita di tengah rumah. Banggakah kita anak kita di samping kita masing-masing pegang HP? Yang satu di depan jenazah kita main TikToknya, yang kedua buatnya YouTube moi awak, yang ketiga main game online-nya di situ, yang ketiga selfie-selfie-nya dokek moi awak. Apa itu yang kita banggakan? Maka banggalah kita semua kalau anak kita nanti terbujur kaku, nanti jenazah kita di tengah rumah bisa mendoakan kita, bisa memandikan kita, mengkafankan kita, mensolatkan kita, sampai menguburkan kita. Itu yang awak inginkan. Kan doa awak ingin anak soleh dan soleha. Itulah ciri-cirinya bisa mendoakan kita. Bayangkan ibu, mungkin oma-oma, ibu-ibu orang tua kami, anak umur 10 tahun, 5 tahun, berapa kali oma ibu potang mandikan ini waktu suami. Ingat nak oma-oma ibu memandikan anak umur 1 tahun sampai berapa kali oma mandikan? Lah ingat, surang nak anak ibunya. Kalau seboleh anak ibu, berapa kali ibu mandikan potang? Ino kan ingat wak ledo. Tak ingat kita memandinya berapa kali? Mengganti popoknya, bajunya berapa kali potang waktu Sonic sampai balik berakal. Tak ingat kita bapak-bapak berapa kali ya mengganti baju anak awak potang. Sekarang kita sudah terbujur kaku di tengah rumah menjadi mayat. Sanggupkah anak awak dokek dengan awak? Bayangkan 1 juta kali wak mandikan ini potang. Wak ganti bajunya tiap hari potang. Ino tu hitong loh. Kini nawak lah mati. Di tengah rumah. Sekali wak mintanya. Sekali wak mintanya mandikan awak mandi terakhir. Lai sanggup anak awak ini. Aku dicatar Pak Imam kau di spasial ke lah. Aku catar Pak Imam untuk mandikannya lah. Sekali naya mintanya. Ino imbang do, inyo wak mandi ke 1 juta kali, kini wak mandi sekalinya. Mandi terakhir puluh tuh. Atau ganti baju. Baju kita yang terakhir kan putih-putih, ino bujaik do. Omak-omak potang, ibu-ibu apa potang, pak ganti baju eloknya setiap hari rayu, setiap hari pasak. Wak ganti baju hebatnya, baju barunya. Kini nak mati, sanggup nak mengganti baju awak besok? Memakaikan baju terakhir awak, kain kafan besok.
lain nak sanggup anak awak. Salah siapa? Salah awak juga. Jadi kalau ompe anak jantan wa anta lupa imam tu bisa fardu kifayah. Yang 3 tu kelompok lah main game online. Dia aku yang surang mereka yang menyemayangkannya yang 3 ni kan. Ikutlah surang. Lepas dah diantar ke ompe-ompe gitu. Ya, suranglah telah karena fardu kifayah lah. Artinya apa? Barokah anak kita, doa kita yang sering kita doa kepada Allah, ingin anak dan anak soleha, itu yang kita inginkan. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, barokah ilmu. Kita punya ilmu, tentunya keberkahan itu kita berikan kepada orang-orang awam yang lemah ilmunya. Biar barokah ilmu kita sudah S1, S2, S3 sampai profesor pun, kalaulah ilmunya tinggi tetapi sifatnya model hamman, ilmu yang sombong, membodohi orang yang sudah bodoh, maka tak barokah ilmunya. Walaupun ilmu sedikit, kita beri ilmu yang sedikit ini kepada saudara-saudara kita yang awam, yang lemah ilmunya. Pangkatnya tinggi, kuasanya tinggi, sampai di manalah Fir'aun yang mengaku Allah, mengaku Tuhan yang patut disembah, dilaknat Allah Subhanahu wa taala. Harta yang banyak, jangan pandang kita yang punya harta tak pandai berdakwah, tak pandai berjihad. Abu Bakar sendiri tak pernah dia berperang dengan Rasulullah. Abu Bakar banyak duitnya, ya, tapi tak pernah berjihad dengan Rasulullah, tak ikut perang dengan Rasulullah, tak ikut syiarkan Islam dengan Rasulullah. Tetapi dengan hartanya, maka kita ambil iktibarnya. Kalau tak sanggup berjihad dengan dakwah, dengan syiar Islam, dengan organisasi Islam, maka dengan harta bapak-bapak, ibu-ibu yang kaya itulah, sampaikan hartanya untuk ke jalan Allah. Sama dengan orang yang telah berdakwah syiar Islam, memperjuangkan agama Allah, sama dapatnya. Abu Bakar tak pernah berperang, tetapi dapat pahala jihad di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semoga muncul nanti di GSSB ini Abu Bakar yang menyumbangkan donatur hartanya untuk memperjuangkan GSSB ini, syiar Islam ini di negeri Seribu Suluh ini. Amin. Amin ya rabbal alamin. Barokah hartanya. Apalagi dalam kehidupan ini. Anak sudah, harta sudah, pangkat sudah. Tentunya di dalam proses kehidupan kita ini, yang pertama, barokah itu bisa dicapai. Yang pertama, setiap kondisi apapun, jangan lupa mengucapkan asma Allah. Allah tetap ingat. Karena ketakwaan, iman dan takwa kita harus bersatu, seimbang iman dan takwa kita. Banyak orang beriman, banyak orang bertakwa. Katanya takwa, aku takut kepada Allah. Katanya, mulutnya katanya takut kepada Allah. Tapi banyak juga yang takut datang ke masjid. Sebutnya takut kepada Allah, tapi takut dengar orang berceramah. Sebutnya takut kepada Allah, tapi takut dengan pengajian, doa. Takut dengar orang baca Quran, takut. Artinya itu adalah takwa yang salah pasang, takwa yang sungsang mungkin. Artinya tetap dalam istiqomah kita. Inna akramakum indallahi atqakum. Kalaulah Allah muliakan dulu orang yang paling kaya, mungkin korunlah yang dulu masuk surga selain Nabi Muhammad. Kalau Allah muliakan orang yang berpangkat kuasa dulu, maka Fir'aun laknatullah yang dulu masuk surga daripada Nabi Muhammad. Tapi Allah tak memuliakan orang kaya berpangkat jabatan. Allah muliakan adalah orang-orang yang bertakwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Takwa inilah yang kita inginkan. Apapun ibadah di muka bumi Allah ini untuk takarrub, untuk takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Takwa, solat untuk takwa, puasa untuk takwa, zakat, umroh, haji untuk takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Prinsip orang muslim datang ke masjid Allah, datang berjamaah ke masjid Nurul Falah ini, kalau bisa
sampai mati, Pak Bu. Datang ke masjid kalau bisa sampai mati, wak datang ke masjid go. Jangan tunggu mati dulu, baru datang ke situ. Mungkin ada laporan sama Pak Kades Tanjung Belik. Pak Kades, aku kelelah mati, baru ku datang ke masjid go. Lah ya Allah melapor Pak Kades. Kalau dah mati bisa datang kemari lah. Bisa pakai kurono, kata Pak Sekdes Akmam. Pakai kurono, tapi tak boleh solat di belakang Pak Imam, takui orang. Kalau lah mati baru datang ke masjid itu, jangan semayang di belakang Pak Imam leh, takui orang. Kalau sudah meninggal pasti nanti lebih mulia dari Pak Imam, di depan Pak Imam. Nah, tapi nu semayang nu disumayangkan. Ya, solat tak pakai ruku, solat tak pakai sujud. Ompek rokat halal, konai kan? Ompek tu bober. Pakai rokaat lu semayang jenazah. Innalillah. Berang Pak Jokowi kan? Artinya apa? Jangan ini prinsip kita untuk berbuat baik ini, berpastabiqul khairat. Jangan lihat depan belakang kita. Jangan lihat orang sekeliling. Cukuplah Allah yang menilai kita. Tetap berpastabiqul khairat. Lebih mulia ibu-ibu yang hilang sandalnya di Masjid Nurul Falah ini. Tapi doakan jangan hilang, Bu, ya. Lebih mulia ibu bapak yang hilang sandalnya di Masjid Nurul Falah ini daripada segudang sulapnya di rumah, suruh mari sulap barunya di rumah. Ino pernah sampai di teras Masjid Kudo. Ino pernah sampai ke Masjid Kudo. Artinya apa? Macam mana malaikat menilainya? Kalau lah sampai sumayang sulap sampai situ, artinya orangnya lain kan? Orangnya ada. Itulah nanti bekas-bekas langkah kita dinilai Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang terakhir, tetap istiqomah kita dalam berjamaah, karena innamal mu'minuna ikhwah. Orang mukmin itu bersaudara, maka tetaplah ukhuwah Islamiyah ini kita pertahankan. Kita lakukan yang namanya amar ma'ruf nahi mungkar, mengajak kebaikan, melarang kemungkaran di muka Allah ini. Demikianlah tausiah singkat ini. Semoga ada manfaatnya bagi kita semua. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.